Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, anak-anak mahasiswa yang saya banggakan, Ibu Kapolres berulang kali juga datang di acara-acara UMJ selalu menyampaikan hal-hal terkait dengan kehidupan yang masa akan datang yang akan kalian hadapi. Tantangan kehidupan di masa yang akan datang itu tidaklah mudah, sangat komplikated permasalahannya. Oleh karena itu, anak-anakku, adik-adikku, mahasiswa-mahasiswa UMJ harus siap saat ini, sejak sekarang. Jangan banyak bermain, jangan banyak meluangkan, membuang-buang waktu kamu. Persoalan di dunia global, kamu juga udah tahu bagaimana kondisi di dunia saat ini tidak baik-baik saja. Ini perang kan? Israel, Palestina yang masih berkepanjangan. Kasihan saudara-saudara kita. Dan saya lihat UMJ juga luar biasa dukungannya untuk Palestina. Tepuk tangan dulu sekali lagi buat UMJ. Ditambah lagi keterlibatan Iran. Nah, tahu sendiri rekan-rekan kan, Iran kan selalu ancamannya adalah rudal nuklir. Siap-siap itu. Orang udah bicara rudal nuklir, di Cirebon masih banyak anak-anak tawuran geng motor. Nah itu keluarga besar kalian yang menjadi tantangan kamu. Kamu adalah mahasiswa, para generasi muda yang sudah lebih wise dari pelajar. Oleh karena itu, kamu semua punya tanggung jawab untuk menanggulangi persoalan masalah ini. Orang sudah pergi ke bulan, orang sudah menciptakan virus. Di negara kita masih marah, bawa saja perang konten, ya kan, perang antar kampung. Kapan Indonesia mau maju? Nah ini tanggung jawab anak-anak sekalian. Nah, ini saya masih melihat warga negara Indonesia, terutama yang di Cirebon. Kalau di luar negeri orang bisa tertib, di negara kita di Cirebon nggak bisa tertib. Kenapa? Sama kok lahirnya dari rahim perempuan, sama kok dikasih makan. Apa karena mereka makan bukan nasi? Ya ada kan negara yang makan nasi, mereka tertib. Tapi kenapa di negara kita untuk tertib aja susah? Nah ini perbandingannya ya, persoalannya di dunia. Kembali ke tadi masalah global. Perang ekonomi Cina dan Amerika. Cina luar biasa, apa aja bisa dilakukan, apa aja bisa dibuat, jembatannya yang sedemikian luar biasa, menciptakan berbagai macam inovasi. Kita masih banyak gibahnya, masih banyak hal-hal yang remeh-temeh. Ayo dong generasi muda kita belajar kreatif, inovatif. Jangan hanya banyak melamun. Apalagi saat ini masih banyak yang minum minuman keras. Nah ini benar ya? Negara lain tahu, negara lain itu sangat iri dengan Indonesia. Irinya apa? Negara kita kaya, ditanami ada tumbuh. Mungkin ditanami tongkat juga tumbuh daun. Ya tongkatnya dari batang singkong. Negara kita ini kaya, sumber daya alamnya luar biasa, ada nikel, ada boksit, ada batu bara. Tapi kok masih banyak yang belum sejahtera. Apa yang salah? Mungkin belum benar pengelolaannya. Dan ini menjadi tanggung jawab kalian untuk mengelola sumber daya yang tersisa itu dengan baik. Ingat, negara lain itu tadi saya bilang sangat iri dengan negara kita. Berbagai macam cara dilakukan agar negara kita tidak menjadi negara yang mampu. Dengan cara apa? Melumpuhkan generasi mudanya. Kalau generasi mudanya sudah lumpuh, ke depan negaranya pasti rapuh. Percaya. Dengan cara apa melumpuhkannya? Peredaran miras, peredaran narkoba, peredaran obat-obatan berbahaya. Nah ini menjadi tantangan tugas kami juga. Nah tadi isu yang tadi kita melihat negara lain perang, negara lain sudah menciptakan ini dan itu.
kita masih jauh tertinggal. Tolong ini kamu cermati, kamu pahami, kamu resapi. Apa yang harus kita lakukan untuk negara kita? Supaya bisa sejajar dengan mereka. Supaya bisa berdiri yang sama tinggi dengan mereka. Bisa maju seperti mereka. Jangan hanya mencela orang lain, jangan hanya menunjuk bahkan itu orang lain. Tapi apa yang bisa kamu kerjakan dengan diri kamu sendiri? Apakah kamu sudah berbuat yang baik? Apakah kamu sudah melakukan hal yang baik? Hal yang baik itu dimulai dari diri sendiri. Dimulai dari hal yang kecil. Dimulai dari kamu bangun tidur. Apakah kamu bangun tidur sudah membereskan kasur tempat tidurmu? Apakah kamu sudah membantu ibu atau orang tua yang ada di rumahmu memasak, menyiapkan makanan, mencuci piring, mengepel lantai, menyapu rumah, membersihkan rumah, membuang sampah? Masih banyak yang enggan untuk melakukan itu. Padahal itu adalah pekerjaan yang membuat kamu belajar menjadi orang yang mandiri, yang sangat mudah bisa kamu lakukan. Ya. Bagaimana kamu mau bersaing dengan dunia luar kalau hal yang kecil saja kamu tidak mau melakukannya? Coba ini dirumuskan. Jangan hanya kamu bisa berdemo, menunjuk orang lain kamu salah, kamu tidak benar, kamu tidak bisa. Tapi apa yang bisa kamu kerjakan dari lingkungan kamu sendiri? Apakah kamu sudah terlibat dalam nanam tanaman pangan, mengelola ketahanan pangan di lingkungan tempat tinggal kamu? Bisakah kamu menanam cabai? Bisakah kamu menanam bayam, menanam sayur di rumahmu untuk kebutuhan kehidupan kamu? Atau kamu hanya setiap hari belanja ke pasar, menunggu ibumu masak, kemudian makan? Halo anak-anakku, adik-adikku, besok lusa orang tua kamu tiada, pulang ke rahmatullah. Ini adalah hal yang alami dan pasti akan terjadi. Tinggallah kamu yang harus menghidupi diri kamu masing-masing. Apakah kamu sudah mandiri? Sudah bisa cari uang sendiri? Masih banyak anak-anak kita yang belum memahami ini. Mereka pulang ke rumah tinggal, buka gedung saji untuk mencari sesuap nasi. Tidak tahu beratnya orang tua, beratnya keluarga kamu untuk menyajikan itu di depan kamu. Nah, mungkin di sini juga ada yang sudah bekerja ya. Mungkin kalau yang sudah bekerja dia bisa lebih paham sulitnya mendapatkan selembar uang, sulitnya mencari sesuap nasi. Nah, tolong anak-anak mahasiswa yang saat ini ditugaskan untuk KKN, tolong kamu bisa menjadi agen-agen atau menjadi mentor di desa-desa agar orang-orang yang tadi saya sebutkan, anak-anak pelajar yang masih bimbang labil, orang tua yang masih dalam kesulitan ekonomi yang ekstrim miskin,
bisa membayangkan tiba-tiba makanan datang, kamu bisa makan, tidur, kemudian bisa lihat-lihat tanpa kamu berubah. Nah ini saya minta mahasiswa UMC harus beda dengan mahasiswa lain. Kamu benar-benar harus bisa menjadi mentor untuk menggerakkan ekonomi masyarakat di desa. Bisa nggak kira-kira? Siapkan dari sekarang apa yang bisa kamu bawa ke desa. Bukan kamu datang mengamati kemudian pulang bawa foto, bukan. Tapi kamu bawakan program yang bisa membantu kehidupan mereka. Yang tadi masalah sampah, silahkan saya pernah lihat di lokal karyanya UMC, sampah diolah menjadi paving block. Silahkan dikembangkan, jangan hanya jadi pilot project doang, nggak ada realisasi pengembangannya. Belum ada di Kabupaten Cirebon seperti itu. Saya nggak tahu apa alasan pengembangannya dan nenek-neneknya. Padahal sudah banyak yang mencontohkan, tapi tidak ada pengembangannya sampai sekarang. Saya misalnya mau cari nih, saya mau cari paving block dari plastik, nggak ada yang jual. Padahal sampahnya menggunung di Cirebon. Tapi nggak ada yang menciptakan paving block itu. Tapi kalau lihat di YouTube-nya ada. Nah ini aneh kan? Kamu datang ke desa, coba bantu bagaimana menciptakan keripik yang enak dari Cirebon, di packaging yang bagus, dijual, dipasarkan di online, di offline. Dapat uang itu masyarakat. Uang itu ya penting untuk mereka hidup. Tapi juga jangan salah, kamu juga penting untuk menciptakan swasembada pangan yang tadi saya bilang. Bagaimana pangan kita tidak bergantung dari negara lain, ya kan? Bagaimana kita tidak menunggu beras impor dari Vietnam misalnya. Jangan sampai itu kita nanti kekurangan beras karena mahasiswanya nggak mau nanam padi, nggak mau bercocok tanam, nggak mau menjaga ketahanan pangannya. Kita bergantung dari negara lain. Ya kalau negaranya tetap bersahabat dengan kita. Tapi kalau misalnya dia benci, nggak suka dengan Indonesia, tiba-tiba dia memblok berasnya, jangan dikirim ke Indonesia misalnya. Andaikan kita mau makan apa? Makanya penting diedukasi masyarakat, anak-anak muda untuk gemar bercocok tanam, nanam padi, nanam jagung, nanam sayur, nanam palawija, nanam apapun. Karena sekarang yang nanam saya lihat kebanyakan yang tua-tua, umurnya 50 tahun ke atas. Siapa lagi yang menjadi generasi penerusnya kalau bukan kalian? Oleh karena itu saya mengajak mahasiswa UMC, ciptakan pertanian yang bisa membantu anak-anak muda bisa tertarik. Misalnya menanam melon dengan sistem, pernah itu saya lihat ya, dengan sistem otomatis digerakkan aja dari handphone, dia bisa nyiram sendiri. Nah itu silahkan kembangkan. Kamulah yang bisa menjadi motor penggeraknya, yang bisa menjadi agen perubahannya. Jangan datang ke desa bawa masalah. Tahu? Misalnya ada nih Pak Rektor, saya yakin bukan mahasiswa UMC, sedang KKN melakukan hal-hal yang nggak senonoh. Banyak terjadi kekerasan seksual dilakukan di lingkungan mahasiswa. Yang belum, yang bukan suami istri berhubungan layaknya suami istri. Ini masalah perempuan dan masalah laki-laki yang ada di Indonesia. Banyak terjadi. Ya kasus-kasus kekerasan seksual ini ngomongnya ngalur ngidul ya. Nah itu permasalahan kita. Apalagi masalahnya selain sumber daya alam kita yang makin terkikis, kamu putar otak bagaimana caranya mempertahankan sumber daya alam itu tetap masih ada atau menggantinya dengan sumber daya yang lain yang bisa setara penggunaannya. Kalau minyak bumi nanti habis, kira-kira bisa dipakai apa? Oh kita bisa kok manfaatkan sampah kresek itu menjadi bahan bakar. Ya silahkan dikembangkan. Persoalan yang lain lagi banyak. Kalau saya jelaskan, yang lain nanti marah. Masalah kemajuan teknologi, bagaimana kemajuan teknologi dunia
cyber sekarang ini bisa membuat kamu kehidupannya terbantu, bisa juga membuat kehidupan kamu celaka. Ya, tolong yang wise digunakan untuk membantu kehidupan kamu, membantu kemandirian kamu. Bu, gimana caranya? Kamu sudah mahasiswa, tanya dan pelajari sendiri. Bagaimana kehidupan dunia cyber bisa membantu kehidupan kamu, dan jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang mencelakakan kamu dan mencelakakan orang lain. Apalagi kita kenal ke depan, bonus demografi, masa produktif, anak-anak yang masa produktifnya sangat banyak di Indonesia, tapi lapangan pekerjaannya mungkin sangat terbatas. Oleh karena itu, jangan berharap kamu mencari pekerjaan, tapi ciptakanlah pekerjaan. Ya, gimana caranya, Bu? Tadi saya sampaikan, kalau kamu dari rumah kamu sudah mandiri, kamu punya UMKM, kamu bisa bercocok tanam, kamu bisa beternak, bisa mengelola perikanan, nggak perlu kamu masuk melamar jadi ASN. Udah kamu jadi pengusaha itu. Rekrut teman-temanmu yang bisa menjadi tenaga kerja kamu. Apalagi yang menjadi tantangan yang tadi saya bilang, peredaran narkoba, peredaran miras masih marak di Indonesia. Kenapa kita nggak bisa memberantas? Sebenarnya satu, ya, integritas aparat penegak hukumnya. Yang kedua, integritas juga masyarakatnya. Nah, ini saya lihat di Cirebon banyak orang Muslim, tapi masih banyak yang mengkonsumsi miras. Saya protes berkali-kali. Ayo dong, di Cirebon dinolkan, 0%, dilarang peredaran miras. Dan saya sangat keras untuk peredaran miras narkoba. Jangan coba-coba mengedarkan di wilayah hukum saya. Tapi mereka seperti mafia yang menggurita. Semua orang bisa disusupi. Anak-anak kita yang labil, yang ekonominya sulit, sangat mudah disusupi untuk jualan yang seperti itu. Makanya teman-teman mahasiswa ajak mereka untuk berkegiatan ekonomi kreatif supaya mereka tidak terlibat hal-hal yang melanggar hukum. Bisa nggak kira-kira mahasiswa UMC? Sanggup nggak kira-kira mahasiswa UMC? Karena cuma 20%. Sanggup nggak kira-kira mahasiswa UMC? Itu sekilas persoalan yang ada di Indonesia, di Cirebon khususnya. Jadi tolong bantu generasi muda kita untuk menjadi generasi muda yang tangguh. Dimulai dari rekan-rekan sekalian yang sudah mengenyam pendidikan di Universitas kebanggaan kita, Universitas Muhammadiyah Cirebon. Tepuk tangan dulu untuk UMC. Hari Lebaran enaknya makan opor. Makan opor enaknya ditemani suami yang setia. Ayo mahasiswa, kamu semua bisa jadi pelopor untuk membangun negeri kita tercinta Indonesia. Artinya pembangunan ekonomi kerakyatan, ekonomi dimulai dari desa. Kita pernah mengalami guncangan ekonomi di tahun 1998. Tetapi yang terguncang adalah ekonomi makronya, ekonomi mikro di desa-desa, di perempatan-perempatan jalan tidak pernah tersentuh. Kenapa negara Indonesia tidak gagal, tidak kolek seperti halnya yang dialami Yunani dan beberapa negara lainnya dengan adanya guncangan ekonomi seperti tersebut? Karena ekonomi kerakyatannya kuat, masyarakat bisa menanam padi sendiri, di tengah-tengah sawahnya pun ada ditanami ikan juga, kemudian minyak kelapanya bisa ngambil dari kelapanya dan lain-lain, untuk bahan bakar yang bisa menggunakan kayu bakar, sehingga sebetulnya swasembadanya bisa dilakukan oleh masyarakat, tidak tergantung dengan impor dan yang lainnya. Saat ini karena memang terjadi seperti tadi juga sama Bu Sumarno sampaikan, dari perangkat dan lain-lain, harga kedelai dan lain-lain juga meningkat, harga gabah meningkat, karena sebetulnya setiap permasalahan yang ada
baik itu masalah global maupun masalah yang lebih kecil nasional sampai ke tingkat masalah keluarga pada umumnya bermuara kepada masalah perekonomian. Jadi selalu berhubungan dengan masalah ekonomi. Kenapa banyak perceraian? Cuma karena masalah ekonomi. Beberapa sensus atau beberapa survei menunjukkan di daerah Pantura ketika terjadi musim panen banyak yang menikah. Ketika musim kemarau banyak yang bercerai. Itu berarti menunjukkan ada kaitannya dengan masalah ekonomi. Jadi ada sekalian, mohon untuk nanti pada saat di desa-desa ada kegiatan-kegiatan khusus di desa. Nah, kalau itu juga di Batu, bagaimana masyarakat Cirebon ini, wilayah Cirebon, Ciayu, Majakuning, yang karena ada Majalengka dan lain-lain, tentunya itu bisa lebih taat hukum, bisa lebih mengikuti aturan-aturan yang ada, seperti itu. Itu pesan dari kami untuk adik-adik sekalian. Mudah-mudahan dengan adanya kuliah ini adik-adik bisa mendapatkan manfaat yang besar, manfaat yang besar. Karena ini akan menjadi bekal tentunya bagi adik-adik sekalian dalam nanti untuk menempuh kehidupan. Ini hanya baru belajar. Baik rekan-rekan sekalian, dengan mengucapkan basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aksi nyata perguruan tinggi berdampak melalui mahasiswa sebagai pilihan ekonomi kerakyatan saya nyatakan dibuka. Berikan yang mulia hadirin sekalian untuk pembukaan kegiatan